Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita bertemu lagi dengan Mbak Vega. Kita mantau mereka baru pada makan. Saat menonton untuk semuanya. Sudah lama ya, hampir seminggu ini ada Vega tidak aktif di YouTube. Memang saya baru ada perencanaan penyembuhan Nanda. Ini saya baru makan semuanya. Wah, 6 bisa kumpul. Terus aduh, ini enggak dapat makanan sendiri. Biar nyusul temannya. Itu malah sibuk. Oke, kali ini saya ingin membahas penyakit landak mini yang sering diderita atau sering namanya ya, dirasakan oleh yang punya landak mini. Mungkin ya enggak semuanya bagian, tapi saya sendiri sudah mengalami, jadi saya ingin memberikan tips apa saja penyakit yang pernah diderita, yang mudah diderita atau yang sering dijumpai lah. Terus apa saja obatnya, akan saya siapkan semuanya obatnya. Dan nanti bila ada obat yang nanti obatnya gini aja, kita screenshotkan foto di Google, jadi kalian mudah ya. Kalau misalnya saya nunjukin barangnya, takutnya nanti nggak jelas. Ini salah satu indukan yang nafsu makannya itu turun drastisnya. Penyakit yang sering diderita oleh landak mini itu nafsu makan berkurang. Nah, apa penyebabnya? Bisa jadi pencernaannya sama ya, terus bisa jadi ada penyakit dalam seperti diare atau sakit perut, jadinya nggak mau makan loh. Ini sudah mau makan, obatnya gimana? Nah, obatnya cukup diberikan madu, nanti saya kasih fotonya di sini. Madu murni, madu teja atau madu apapun itu monggo. Kalau saya tadi menggunakan madu teja murni, nanti saya kasih fotonya. Terus apalagi sih penyebab diare itu ya, kita fokus ke diare dulu. Itu biasanya yang pertama, kandang kalian itu kotor, misalnya ada kotorannya, misalnya di sini, nah itu ada kotorannya itu, nah tuh itu harus bersihkan ya. Nah, supaya apa ya, biar bakterinya tidak berkembang. Nah, lagi-lagi kalau kotorannya itu menempel di wadah makanannya, wah biasanya landak mini itu kan, kalau misalnya yang anak-anak gini ya, itu kan nakal. Kalau makan biasanya masuk ke wadahnya toh, wadahnya kotor. Kalau bisa langsung dibersihkan menggunakan sabun cuci. Usahakan menggunakan sabun cuci biar steril. Kita aja kalau makan kan wadah makannya dikasih masih dibilas pakai sabun kan biar steril. Hewan harus sama, kita tidak perlu membedakan karena dia juga makhluk hidup dan dia juga harus merasakan hal yang steril sama seperti kita. Jangan kok wah kayak mungkur kewan kayak air kejoben, jangan. Di kandang harus steril, bersih lah, bersih ya, biar supaya apa, bakterinya itu mati. Tapi kalau sudah diare ya itu tadi, pertama dikasih madu. Kalau nafsu makannya kurang, makannya itu dicampur dengan minyak ikan. Ada yang bilang di snap Instagram landak mini kawan saya ya, yang ada di Mojokerto kayaknya, ada di Mojokerto. Saya melihat di snapnya itu penanganannya bisa pakai madu campur dengan air minum dan ular Hongkong. Nah, saya tadi cuman nyuapin pakai sendok, kalau saya tidak saya campur ke air minum, saya suapin pakai sendok itu madunya. Terus kalau ular Hongkongnya belum coba, besok ini saya mau mencoba ular Hongkong bagaimanakah kondisi telurnya toh, pupnya apakah masih encer atau sudah keras. Saya juga berterima kasih kepada sahabat landak mini saya yang ada di Mojokerto, namanya itu lupa ya kalau mau saya sebutkan, takutnya nanti salah sebut nama ya. Intinya terima kasih karena di Instagramnya itu lebih suhu lah, lebih apa ya namanya, lebih pintar lah, lebih banyak pengalamannya. Jadi ya saya juga stalking di Instagram teman-teman saya landak mini lainnya. Di sana ada ilmu apa ya,
Ini saya pelajari, nah, terus saya praktekkan karena ilmu itu meskipun ilmu teori kalau nggak dipraktekkan ya kita nggak tahu hasilnya. Jadi lebih baik ilmu itu dipraktekkan dari pengalaman. Alhamdulillah ini terbukti benar. Nah, saya pada makan semuanya. Nah, ini kalau yang tanya-tanya Bang ini dijualnya kapan? Nah, ini lahir tanggal 8 kan, tadi tunggu saja Januari ya gitu. Saya jualnya umur 2 bulan karena kondisinya masih kecil-kecil kan, kasihan kalau dijual. Oke, yang kedua biasanya landak mini itu luka seperti apa? Luka luar, misalnya digigit. Saya pernah landak mini saya digigit kakinya, wah, sobek kakinya. Ada di luar landak mini saya yang digigit kakinya itu sobek ya kan? Sobek itu, terus saya kasih obat kayak obat semprot gitu. Nah, saya ambilkan dulu ya. Nah, obat semprotnya itu seperti ini ya, acidik ini nggak tahu ini belinya, kalau saya itu dibawain ya, nggak beli sendiri, entah di apotek ada atau enggak. Coba aja cari obat semprot ini tuh langsung kering ya, hebat bener nih obatnya itu langsung kering. Nah, nggak seperti yang lain-lainnya. Terus obat ini tuh cair, jadi sistemnya itu cuma kayak air, jadi ya bagus lah buat landak mini kalian yang baru sakit ya. Ini bagus sekali, tinggal semprotkan aja terus gitu. Patokan landak mini itu sudah kering, nanti kalau sudah usianya kalau sudah 10 hari, nah itu biasanya langsung kering. Itu baru nyusui. Kak, coba ambil landaknya satu boleh, yang ini aja. Ini salah satu landak mini yang wah bagus menurut saya. Warnanya itu kan hitam pekat, kalau saya itu suka yang hitam pekat seperti ini landak mini. Hitam pekat, kalau yang putih ya albino. Sebenarnya semua landak mini saya suka, makanya lucu aja tuh. Sini. Nah, seperti itu. Saya itu bingung mau bikin konten apa, jadinya ya ini berhenti terus kok landak mini saya malah pada sakit. Ya bikin konten penyembuhannya. Ini ketinggian atau gimana ya, nanti saya inikan lagi aja, kasihan buat makan. Bang, videonya cuma video landak makan ya, karena ya kalau lihat landak makan tuh saya bawaannya itu senang sih. Jadi siapa tahu teman-teman yang mendengarkan curhatan saya itu juga nggak terlalu gabut banget karena bisa melihat landak mini makan, kan lucu kan landak mini makan, saya seneng. Kayak mau keluar lagi tuh, wah landak mini. Seperti itu tadi pengobatannya, jadi nggak sulit-sulit banget, mudah-mudahan nggak sulit-sulit banget, nggak sulit-sulit banget dan nggak terlalu mudah banget ya, karena butuh ketelatenan, nggak sulit nggak mudah, itu butuh telaten. Apapun itu kalau kalian telaten insya Allah akan berhasil, karena ya sebaik-baiknya obat adalah Allah asyifa. Jadi kalian mengobati landak mini dan berdoa, karena ya tanpa doa pun ya tidak berhasil apa-apa. Tapi kalau doa tanpa berbuat pun juga lagu tau, jadi ya harus diimbangi lah. Sebenarnya saya mau bikin konten mandiin landak, tapi kalau mandiin landak itu kan versinya beda-beda. Toh kalau misalnya saya nyontohin mandiin landak di tempat saya, nanti bisa beda, karena saya itu kalau mandiin 3 tempat sekaligus, beda ya, 3 tempat sekaligus. Untuk air pertama biasanya kan pada pup, nah dikasihkan baskom dulu biar pada pup, dimasukkan ke ember yang gede, terus langsung dimasukkan ke ember yang ada airnya daun sirih. Nah, jadi ada daun sirihnya juga biar enggak garuk-garuk, biar pada sehat. Saya matiin aja karena kasihan. Nah, sorot lampu terus. Mengatasi stres gimana Bang? Wah,
mengatasi stres itu mudah sih sebenarnya. Malah ke zoom atasi stres tanda mini itu. Stresnya karena apa? Stres karena perjalanan, stres karena dari pemilik awal atau gimana ya. Nah, ini saya yang pertama ini stres. Kayaknya saya sudah pernah cerita ya, itu saya itu beli di pasar ya, rescue. Tapi dulu nggak bisa bikin konten karena ya mau coba-coba dulu ya, rescue dulu ya. Besok kalau ada dana atau besok ada landak ini yang butuh di rescue, saya insya Allah langsung merapat ke sana rescue ya. Itu juga nyimak di Facebook juga kalau ada yang jual harga murah itu sedih banget. Saya ingin membeli tapi takutnya kalau saya beli nanti harga pasarnya malah jadi turun ya. Jadi ini dulu stres, datang itu nggak mau makan, nanti kasih fotonya juga. Cuman diem aja, ngelingker. Perasaan kalian kalau punya hewan yang cuma ngelingker itu lah sedih tuh. Yang nggak ngelingker ya, punya hewan yang gimana ya, lunak kayak lorongnya sedih. Terus saya kasih madu itu, artinya mau makan ya. Alhamdulillah. Kalau stres itu ya pengobatannya pertama kalian harus punya hiding box. Biasanya kebanyakan orang-orang itu nggak punya hiding box, cukup pakai ini loh, kardus Indomilk. Ya kardusnya nggak harus Indomilk, maksudnya saya ya kardusnya seperti ini loh, penting proporsional, ada tempatnya untuk makan agak luas buat biasa jalan kesana kesini, masuk di dalamnya juga luas. Banyak orang itu hiding boxnya kecilan atau enggak tempatnya ini juga kecilin, pakai aja box ukuran 45, terus langsung ininya pakai kardus ya. Insya Allah kalau sudah kasih hiding box dibikin senyaman mungkin biar dia menganggap itu di rumahnya sendiri ya. Ada apa lagi ya yang harus tanya-tanya apa lagi ya saya tadi ya. Sekalian Q&A saya jawab di sini aja ya, jawab Q&A semuanya, mengatasi segala masalah semuanya. Oh iya, flu juga ini sering dialami kan, landak mini yang bersin ya, itu karena serbuk kayu. Lah ini serbuk kayu, kalian tuh beli serbuk kayu itu jangan langsung dipakai, tapi disaring dulu. Tempat saya ini saya jemur dulu, saya jemur sampai kemeripik gitu ya, seperti kemeripik gitu, baru disaring. Jadinya seperti ini, saring seperti itu. Ini yang gede-gede. Jadi fungsinya menyaring serbuk kayu ini adalah menghilangkan debu kecil ya, menghilangkan debu-debu kecil, partikel-partikel kecil yang dapat masuk ke hidung. Kalau pakai pasir ya pakai pasir yang ukuran 2, pasir zeoloid ukuran dan ukuran kalih. Nah kalau serbuk kayu jangan lupa disaring biar apa, debunya tadi terpisah, yang debu halus terpisah dari serbuk kayu yang karena kalau nggak hati-hati kan terhirup, kasihan ada ininya, nanti dia bisa flu ya, bisa flu. Iya, usahakan serbuk kayunya itu tadi harus terpisah dari debu halus dan kasar. Nah serbuk kayu yang kering karena dijemur itu buat apa masa serbuk kayu yang kering otomatis kan sudah kering ya, kita sudah nggak takut lagi. Kalau serbuk kayu yang lembab takutnya itu ada jamurnya nanti. Jadi kalian beli kan banyak, ada yang beli yang serbuk kayu dari pabrik, ada yang beli yang di pet shop. Nah kalau di pet shop itu insya Allah lah aman lah. Kalau yang di pabrik itu usahakan jemur dulu baru saring baru dipakai, jangan langsung dipakai karena kan serbuk kayu kalau yang basah itu bisa menumbuhkan jamur ya, menumbuhkan jamur, bisa untuk berhinggap kutu, bisa untuk menghinggap hewan-hewan lainnya seperti nanti ada pupnya campur dengan serbuk kayu yang sudah basah, tinggepi laler lah, nanti ada larvanya, bahaya. Lari peti sama
lagi ini? Saya bikin konten ini mau tanya masalah apa lagi ya? Oh, cara yang memilih hadap mini yang benar. Nah, ini ya. Cara memilih hadap mini yang benar saya akan contohkan. Yang pertama, kalau memilih hadap mini yang benar itu cari yang sehat. Nah, yang sehat itu seperti apa? Yang aktif seperti ini. Kalau kalian itu PCP, saya sarankan kalau kalian beli hadap mini itu PCP ya. Nah, jadi kalian lihat hadap mini kalian yang mau kalian beli itu sehat walafiat. Jika sehat walafiat apakah yang lari-lari? Kalau lari-lari yang sakit itu kadang lari-lari, tapi ya lari-lari itu memang juga jadi patokan ya. Tanda mini kalian itu ya minumnya lancar, makannya lancar. Pas kalian PCP itu usahakan kalau PCP hewan nokturnal itu malam aja, ya ruan loh ini. Karena kalian PCP ini siang itu takutnya tanda mininya baru pada bubuk, terus yang tadinya landak mini itu jinak jadi kelihatan galak karena ya bubuk diganggu kan ya galak. Jadi kalau hewan nokturnal itu kalian bisa ngecek mana yang aktif seperti ini tuh, aktif. Nah, sehat, yang pertama sehat, terus kalian cek kondisi tubuhnya komplit atau enggak. Kakinya dicek, kakinya itu ada yang kukunya ceping atau enggak, dicek. Nah, terus telinganya, ini biasanya telinganya itu luka, di belakang telinganya ada luka-lukanya enggak. Kalau ini biasanya kan ada yang luka-luka karena ya kalau masih kecil ini wajar lah, karena nyusu kan, tusuk temennya terus luka belakang telinga biasanya. Kalian cek. Nah, seperti ini loh, akan lancar, itu dijamin sehat, terus aktif ya. Terus yang kalau Cina atau enggak itu ini kan punya sifat yang malu, dimana malu itu bisa saja sembuh kalau malunya hilang. Gimana ya, malu itu kan bisa hilang kan teman, malu-malunya orang juga bisa hilang. Landak mini pun sekelak-kelak landak mini juga bisa berteman kan gitu. Jadi kalau kalian lihat landak mini seperti itu. Yang pertama tadi apa? Sehat. Yang kedua tidak cacat. Terus yang ketiga makannya lancar itu ya. Jadi lupa intinya yang ketiga makannya lancar. Terus yang keempat itu jinak atau enggaknya itu tergantung kalian. Kalau saya usahakan jinak. Terus kalau beli usia 2 bulan atau sekitar setengah bulan sampai 2 bulan, 2 bulan lah pasnya. Landak mininya insya Allah sehat walafiat 2 bulan itu. Jangan di bawah 2 bulan, jangan di bawah 1,5 bulan bahaya. Terus kalau niatnya mau ngawinkan malah usia 6 bulan sekalian, jangan di usia 4 bulan 5 bulan. Kecuali kalau kalian memang sukanya yang gede-gede ya, gede-gede ora tak kawin yang gede wae ya, 4 ya 3 4 5 wis gede kan. Seperti itu ya. Saya berikan keterangannya, semoga bermanfaat. Video ini akan segera saya liris, semoga yang melihat juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah ilmu-ilmu dasar ya yang harus kita ketahui untuk memelihara landak mini. Semoga semuanya mendapatkan manfaat, semoga ilmu ini berkah ya, manfaat bagi semuanya, bisa dipraktikkan untuk kita semuanya. Kalau teman-teman kita kalau ada yang punya landak mini tapi belum tahu cara pengobatannya, bisa dikasih tahu. Sampai bertemu lagi di video lainnya. Video yang akan datang saya belum tahu, siapa tahu ya, semoga aja ada yang komen pas bikin video ini ya, nanti insya Allah langsung saya bikin. Kalau ada yang ngasih tahu, nggak harus landak mini, hewan lainnya hewan lainnya nggak apa, saya ingin bikin konten yang bermanfaat aja. Saya nggak ingin ya bikin konten yang kebut-kebutan. Jadi kalau nggak ada niatan bikin konten yang ada manfaatnya itu rasanya itu gimana ya, butuh banget saran dan kritiknya ya.
dan siapa tahu juga ada yang memberikan solusi atau ide ya bikin video ini mas ya, langsung saya bikin. Oke, sampai bertemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.